Nah selanjutnya kami beri waktu kepada Bu Senia ya, selaku pengamat ya, pengamat politik yang juga anggota DPRD Provinsi Jawa Timur, juga mantan ketua DPRD Situbondo, mantan ketua Banggar DPRD Situbondo, yang juga ketua DPC P3 Kabupaten Situbondo. Dari apa yang disampaikan oleh Mas Toto tadi dan ditanggapi oleh Mas Rudi tadi, juga disampaikan oleh Mas Saiful terkait cerita APBD ini, bahwa keterlambatan sehingga sudah clear tetapi tidak disahkan ya, tidak ditandatangani, itu sebenarnya bagaimana sih? Meskipun ada, saya juga terima informasi lewat WA dari Pak Sekda bahwa ada surat edaran Menteri Keuangan. Jadi ada toleransi sampai 30 Januari sebenarnya. Kenapa saya belum berani mengatakan bahwa APBD 2021 itu Situbondo tanpa APBD 2021. Sebenarnya ada informasi seperti itu. Mungkin Bu Sei bisa menjabarkan itu dan bisa menanggapi persoalan yang terjadi di sini, karena punya pengalaman dulu katanya ya. Tahun 2021 sempat deadlock juga gitu. 2011 mohon maaf. Dipersilahkan kepada Bu Sei ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati, saya banggakan sahabat-sahabat saya, Pak Naryoto, Pak Rudi Afianto, Mas Inung selaku inisiator dari acara somasi, sahabat-sahabat pemerhati, pengamat, sama juga dengan posisi kami hari ini, Mas Saiful dan kawan-kawan semuanya, Anis dan semuanya, dengan tidak mengurangi rasa hormat saya terhadap semuanya, teman-teman dari kepolisian. Makasih memantau terus perkembangan politik yang ada di Kabupaten Situbondo. Pertama yang ingin saya sampaikan, saya secara pribadi menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap terselenggaranya acara somasi ini. Benar, tidak mudah bagi rakyat sipil untuk mengadakan kegiatan-kegiatan semacam ini tanpa sumber anggaran yang jelas, kalau tidak karena terpanggil terhadap kondisi masyarakat Situbondo agar kemudian ada solusi yang konkret. Tetapi sangat disayangkan kalau kemudian pejabat-pejabat kita pada hari ini, baik eksekutif ataupun legislatif, lalu a priori untuk ketemu, untuk bertatap muka, untuk berdiskusi, untuk menyampaikan kepada publik dan rakyat seperti itu. Jadi kami sangat sayangkan ini. Ya, bukan karena saya hari ini sudah pindah ada di provinsi, tetapi paling tidak 10 tahun saya pernah berada di Situbondo. Kebetulan forum ini juga menjadi forum reuni. Periode kami pertama saya sebagai ketua badan anggaran, saya masih ingat 21 orang badan anggaran, gak ada satupun perempuan. Ya saya ini perempuan sebagai ketua badan anggaran, ketua DPRD baru, belum pernah paham DPRD itu seperti apa. Tapi kemudian berkat tim yang solid, sahabat saya yang di depan ini adalah wakil ketua badan anggaran. Jadi kalau hari ini Pak Toto memposisikan sebagai masyarakat sipil, tetapi pengalamannya 10 tahun bersama kami, badan anggaran DPRD Kabupaten Situbondo, insya Allah sudah punya referensi yang cukup. Periode kami kedua, kami wakil ketua badan anggaran, kami juga ditemani oleh Pak Rudi Afianto, sebelah kanan saya. Jadi ini ceritanya reuni, sama-sama Banggar, sama-sama mantan pimpinan badan anggaran. Jadi cukup paham perkembangannya. Saya juga berbahagia, selain saya bisa reuni dengan teman-teman sahabat-sahabat saya juga bisa ketemu langsung dengan para aktivis.
aktivis yang saya melihat sepak terjangnya dari kemarin-kemarin ini melalui media sosial. Hari ini bisa ketemu langsung sama Mas Saiful. Subhanallah, luar biasa. Senang bisa ketemu, mudah-mudahan silaturahim ini bisa bersambung untuk kemaslahatan masyarakat Kabupaten Situbondo. Maka ketika bicara urusan APBD, mungkin saya lebih kepada mereview pengalaman-pengalaman kami sebelum memberikan analisa akhir terhadap seluruh kondisi yang ada pada saat ini. Awal ketika saya jadi ketua DPRD bersama Pak Narwiyoto, kebiasaan ya jujur aja saya selalu menyampaikan apa adanya tanpa beban. Soal kemudian orang suka dan tidak suka terhadap apa yang saya sampaikan, ya never mind, gak ada masalah seperti itu. Toh kontrak politik kita dengan rakyat, bukan dengan pejabat, seperti itu. Kebiasaan di eksekutif awal dulu, ini saya cerita, kebiasaan mereka memang sering terlambat. Jadi saya masih ingat dulu ketika kami dilantik, yang namanya KUAPPAS itu juga posisinya sama, masuknya November. Sementara di regulasi itu dari dulu tidak pernah berubah. Yang namanya KUAPPAS itu harusnya masuknya Juli. Harusnya masa yang baru itu tidak membahas KUAPPAS lagi, tapi sudah membahas APBD. Tetapi kemudian saya, Pak Narwiyoto, mengambil langkah berani. Apa langkah berani kami pada waktu itu? Kami lakukan shock terapi. Kalau kemudian di detik-detik akhir November, Desember dokumen baru dimasukkan, lalu kemudian kami sahkan apa adanya seperti itu, maka ini akan menjadi kebiasaan buruk ke belakang. Maka kemudian kami mengambil langkah berani bersama teman-teman Badan Anggaran, kita bahas, kita oncei APBD itu. Saya masih ingat pembahasan APBD pertama itu, pertanyaan DPR itu kepada eksekutif 400 pertanyaan ya Pak Narwiyoto, 400 pertanyaan. Sampai kami itu rapat tidak di Jember, tidak di Malang, tapi kami iuran rapat itu pindah dari rumah ke rumah pada waktu itu. Karena kami nggak punya siapa-siapa waktu itu. Ya tidak kenal kepada narasumber yang ahli APBD, senior kami juga nggak punya senior karena di pimpinan DPRD semuanya baru, tetapi kami mau belajar. Kami mau belajar kepada masyarakat, kami belajar juga kepada orang yang punya pengalaman menangani APBD, sehingga pertanyaan itu 400 kami sampaikan. Yang namanya dokumen KUAPPAS berapa kali kami kembalikan? Pernah kami mengembalikan dokumen KUAPPAS itu 7 kali. Apakah rakyat tidak teriak-teriak? Di forum ini juga ada saksi sejarah, Anies Mukaddas. Lah ini adik saya ini adalah yang selalu di garda depan demo. Lalu apa yang dilakukan kami selaku pimpinan DPRD? Kami tidak pernah lari dari masalah. Saya bilang ke Pak Narwiyoto, Pak Hadi waktu itu, lalu Pak Dadang ya waktu itu, cuma Pak Dadang waktu itu jadi wakil ketua masih. Ya Pak Samrowi ya, saya bilang, ketika masalah itu menghimpit kita eksekutif dan legislatif, DPR jangan lari, hadapi. Kalau kemudian kita disalahkan, wajar, rakyat mau nyalahkan kepada siapa? Ya nyalahkan kepada eksekutif sama legislatif. Kalau nggak mau disalahkan, kalau tidak mau dimarahi, jangan jadi anggota DPR. Lebih baik jadi bisnismen aja. Kan eman-eman uang 500 juta digunakan untuk pemilu legislatif, lalu ketika ada masalah, kita tidak berani menghadapi masalah. Sudah hadapi, siapa yang memimpin? Anies. Ya sudah, ayo kita hadapi bareng-bareng. Ya sudah, yang namanya Anies dan lain-lain, ya namanya pendemo, menyampaikan aspirasi. Ya sudah ditulisin DPRD kayak apa segala, kayak TK katanya segala macam. Ya nggak apa-apa, senyum aja. Tetapi kemudian setelah kami mendengarkan, kami persilahkan adik-adik mahasiswa, ayo ketemu, kita bicara di ruang rapat, kita jelaskan. Dan saya pada waktu itu tidak pernah menuntut dan tidak pernah bilang kamu harus percaya kepada saya, enggak. Hak rakyat dan masyarakat mau percaya dan tidak, yang penting kewajiban DPRD menyampaikan. Itu pengalaman kami waktu itu. Enggak cukup demo,
Bahkan dulu yang namanya asosiasi wartawan itu ada namanya Rumah Satu. Itu punya acara ya, kalau sekarang somasi ya namanya. Dulu itu namanya Cangkir Lepek ya. Mas Toto masih ingat Cangkir Lepek. Ya diundang, saya itu diadili di hadapan banyak orang wartawan. Ya namanya wartawan kan pinter semua. Orang kalau nggak pinter nggak akan jadi wartawan karena dia punya kemampuan jurnalis untuk menulis. Ya sudah, saya Pak Naryoto dan teman nggak pernah lari. Gimana Bu? Siapa yang bisa datang? Saya bisa datang. Sampean bisa dampingin saya Mas. Ya udah kita sama-sama datang. Artinya itu pengalaman bahwa apapun kondisinya, wakil rakyat, eksekutif, sudah nggak usah lari dari masalah, hadapi, jelaskan sebisa kita, semampu kita. Nah ini pengalaman kami, sehingga kami sangat sayangkan kalau kemudian acara somasi bagus kayak begini, ya karena ini protokol kesehatan nggak mungkin ngundang banyak, tapi karena live akhirnya masyarakat 600.000 penduduk Kabupaten Situbondo yang punya media sosial yang bisa nonton YouTube, itu kan kesempatan. Mau buat panggung sendiri kan masih butuh anggaran, ini kan enak toh ngampung sama Mas Inung kita bisa jelaskan gitu loh. Jadi kami sangat sayangkan ini. Jadi harapan kami ke depan bagaimana eksekutif, legislatif dari partai manapun, bagaimana tidak a priori menghadapi tuntutan-tuntutan rakyat. Terkait dengan upaya Pak Naryoto mau mengadakan upaya secara hukum, entah itu apalah namanya, karena kami bukan orang hukum, tidak begitu paham, yang kemudian agar supaya direview ulang dari Mas Saiful itu dilakukan class action, monggo nggak ada masalah. Ini adalah hak rakyat kan. Jadi hak rakyat untuk menyampaikan aspirasi bisa melalui jalur hukum, bisa melalui hearing dan dengar pendapat ke DPR, bisa melalui demo, itu semua adalah penyampaian cara rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Ya kita harus berterima kasih, untung masih ada rakyat yang mau peduli. Kalau kemudian rakyat kita tutup mata dengan apa yang kita lakukan, lalu siapa yang akan kontrol kita? Kalau DPR itu punya hak kontrol, ya lalu yang akan kontrol DPR siapa? Kan rakyat yang akan kontrol. Jadi ini sebagai evaluasi saja, tentu bukan hanya teman-teman di Kenanga 1, lebih-lebih kepada kami yang hari ini ada di Indrapura. Jadi mohon kami pun juga ketika ada langkah kami keliru, salah, monggo diingatkan, monggo disampaikan dengan cara apapun, kita terbuka. Itu pertama soal keprihatinan kami. Kemudian yang kedua terkait dengan tarik ulur pengesahan APBD. Pak Rudi tadi juga sudah nyampaikan, tahapan-tahapan itu sudah dilakukan. Ada bahasa kami yang sering kami sampaikan waktu itu sebagai ketua Banggar kepada teman-teman TAPD. Ibu, ini waktunya sudah mepet. Ini kita sudah dikejar target, ini harus disahkan. Loh ya nggak bisa Pak, ini harus dibahas. Ya sampean memasukkannya lambat, kita kan juga ada tatip di DPRD. Jadi kalau di tatip DPRD insya Allah sama lah, kabupaten dengan provinsi. Jadi ketika dokumen itu masuk, itu ada pembahasan komisi dengan OPD terkait. Habis itu masih ada rapat internal Badan Anggaran untuk membahas posisi pendapatan. Habis itu masih ada rapat Badan Anggaran dengan tim anggaran. Dan itu butuh waktu, nggak bisa 1 minggu. Loh kita bukan robot seperti itu. Tentu semuanya itu kan butuh pembahasan, butuh analisa yang matang. Jadi nggak bisa dokumen hari ini masuk, minta 2 hari, 3 hari disahkan. Kalau maksa-maksa terus kayak begitu, seloroh saya kalau dulu itu, ya kalau begitu, ya mbok ya eksekutif beli stempel aja lah. Beli stempel, tulisin aja DPRD Situbondo. Nggak usah dokumen dibawa ke sini. Untuk apa dibawa ke sini? Itu seloroh saya. Ya nggak gitu juga sih Bu, seperti itu. Dan kadang ada juga, sehingga selalu saya sampaikan bahwa tahapan ini tetap harus dilalui. Nah, dalam posisi pembahasan ini namanya membahas bersama. Banggar itu 21 orang, TAPD banyak orang, belum lagi OPD. Tentu banyak pemikiran-pemikiran yang perlu disinkronisasi dan diselaraskan. Nggak bisa kemudian A dari eksekutif dokumennya minta A juga, yang nggak bisa. Apa gunanya pembahasan kalau kemudian mau paten? Yang tidak dalam APBD itu, yang tidak boleh berubah itu adalah rumahnya. Nomenklatur tidak boleh berubah.
Menambah program yang tidak ada di KUA PPS tidak boleh. Tapi kalau kemudian mengurangi angka, menambah angka boleh, dan itu sah-sah saja. Makanya kemudian ada rapat Banggar sama TAPD, yang kemudian nanti hasil dari Banggar dan TAPD ini ada rekomendasi berita acara hasil rapat yang ini dijadikan dasar oleh teman-teman TAPD untuk merubah dan melakukan revisi terhadap KUA PPS yang ada, baru masuk rapat paripurna. Nah, ini dalam rangka penyempurnaan dokumen. Belum lagi di forum rapat paripurna. Di forum rapat paripurna itu masih ada hak fraksi untuk menyampaikan pendapat fraksi. Kalau fraksi tidak sepakat dengan itu dilindungi oleh undang-undang. Kalau misalnya sepakat, maka diambil keputusan musyawarah mufakat. Tidak sepakat itu voting. Kita biasa begitu. Jadi kalau sepakat ya kita sama. Kalau nggak sepakat ya sudah dihitung mana yang setuju, mana yang tidak, seperti itu. Lah ini dinamika. Jadi kalau kemudian hari ini APBD itu, mohon maaf karena saya hanya bukan pelaku hari ini. Kami hanya pengamat. Pengamat pun hanya bacanya dari media. Kemudian ya pengamat juga ketika teman-teman fraksi kami itu laporan kepada ketua partai, karena fraksi itu kepanjangan tangan dari partai. Ada statement begini, nggak bisa dirubah karena ini adalah dokumen yang diwariskan oleh Pak Dadang. Allah Robbi, Pak Dadang, beliau adalah pemimpin kita yang sangat kita hormati. Beliau punya jasa yang luar biasa untuk Situbondo. Mbok ya hari ini kita berikan doa terbaik untuk beliau. Jangan kemudian hari ini Pak Dadang ditarik untuk urusan APBD. Sudah selesai urusan Pak Dadang dengan APBD Kabupaten Situbondo. Maka hanya Al-Quran yang nggak bisa dirubah. Kalau cuma dokumen APBD, ini dokumen negara, ini uang rakyat. Maka hak rakyat melalui wakil rakyat, melalui anggota dewan untuk melakukan pembahasan dan perubahan. Ini bukan warisan. Kalau uang saya ditinggalkan, naudzubillah, mudah-mudahan suami saya panjang umur ya. Kalau kemudian ada sesuatu lalu mewariskan sesuatu kepada seorang lain, nggak boleh ikut-ikut. Hak prerogatif kami dengan ahli waris. Tapi ini uang rakyat. 1,8 triliun ini uang rakyat. Bukan uang peninggalan siapapun. Lah mindset ini monggo mari hari ini kita rubah bersama-sama. Saya sangat menghargai kolega saya. Ketika saya ketua DPRD Pak Dadang, beliau adalah Bupati Situbondo. Saya beda frame politik dengan Pak Dadang. Tetapi kami komunikasinya harmonis. Sampai orang itu kadang ya iri juga ke saya. Kok bisa ya Bu Zai P3, Pak Dadang itu lo PKB. Kok kemudian justru harusnya Bu Zai sama Pak Dadang yang gak harmonis. Tapi justru kenapa dengan pasangannya yang tidak harmonis? Saya bilang lah politik itu dinamis lah. Kalau bagi saya itu kalau mau belajar urusan harmonisasi, waktu itu saya bilang belajarlah kepada DPRD Kabupaten Situbondo masa itu, bahwa kita bisa beda frame politik tapi untuk kepentingan rakyat kita harus bersama, seperti itu. Jadi monggo hal-hal semacam ini perlu kita maklumi secara bersama-sama. Tahapan ini perlu kita maklumi bersama-sama. Kemudian soal kenaikan tunjangan ya, saya juga kadang miris juga ya kalau kemudian ini juga dianggap sebagai masalah. Saya masih ingat juga kalau tidak clear 3 tahun yang lalu ya Pak Rudi ya, ada namanya TPP. TPP itu adalah tunjangan penghasilan pegawai. Ketika pembahasan di komisi, TPP nggak pernah disampaikan oleh eksekutif ke kami ke DPRD. Ketika pembahasan badan anggaran nggak pernah dipresentasikan ke DPRD. Kami waktu itu sudah bikin rapat paripurna. Dilalah kita mau masuk, TAPD menghadap kepada pimpinan DPRD. Ibu, kami itu ada anggaran TPP. Kemarin lupa Bu nggak disampaikan. Coba bayangkan. Apakah saya sebagai seorang pimpinan lalu akan menggagalkan paripurna? Enggak. Saya tidak gagalkan paripurna karena ini adalah tanggung jawab kami. Paripurna itu diputuskan melalui rapat badan musyawarah.
Kemudian kepala OPD sudah datang, lalu akan digagalkan hanya karena TPP senilai 23 miliar ya, kalau tidak biru ya Pak Rudi, waktu itu nggak pernah dipresentasikan ke DPRD. Akhirnya saya bilang, ya apa Pak kok kemudian sampean ketika pembahasan nggak pernah nyampaikan, hari ini loh detik-detik kita mau ngesahkan sampean baru cerita. TPP itu tunjangan penghasilan pegawai miliknya eksekutif. Jadi kalau bicara tunjangan jangan hanya DPR yang disorot. Sebelah sono itu juga punya tunjangan, namanya TPP, tunjangan penghasilan pegawai, ada indikatornya juga. Kami nggak intervensi, kami nggak bilang kenapa Pak Sekda naiknya sekian. Kenapa? Karena di sana juga sudah ada rumusnya seperti itu. Akhirnya pada waktu itu kami bilang, anulah, ayo kita break sebentar, jadi tunda 2 jam rapat paripurna ya waktu itu, ya sampai jam 2 pagi. Kita itu akhirnya jam 2 pagi baru kita gelar rapat paripurna untuk mengklirkan persepsi yang sama antara tunjangan penghasilan pegawai. Saya bukan berarti nggak nerima karena urusan DPR disorot, tapi ini urusan sama-sama tunjangan kan? Seperti kami nggak keberatan kok di sana juga dikasih tunjangan. Kita sahkan jam berapa Pak Rudi? Jam 2 malam ya. Jam 2 malam, 2 dini hari kami masuk paripurna lalu kita sahkan dengan memasukkan 23 miliar. Tapi kami enggak kemudian ke publik bilang, kenapa disahkan jam 2? Iya loh ini eksekutif minta tambahan 23 miliar. Enggak. Kenapa? Karena kita paham bahwa dalam posisi pembahasan ini selama belum disahkan itu dinamika politik masih bisa terjadi. Lah ini, jadi bagaimana kita melihat persoalan APBD ini tidak hanya melihat dari sisi eksekutif saja, termasuk juga dari sisi legislatif saja. Tetapi perkembangan terakhir yang kita pantau ini nampaknya teman-teman DPR ini sudah tidak minta lagi tunjangan seperti itu, sudah nggak jadi katanya. Kenapa? Karena tim appraisalnya itu disuruh presentasi ke Pak Wakil Bupati. Loh ini ya angkanya mau naik 2 juta 3 juta, ini bukan DPR yang menentukan angka, itu ada tim namanya tim appraisal. Tim appraisal itu adalah tim taksir, juru taksir yang independen. Walaupun Pak Rudi mau minta 10 juta tapi kajiannya 2 juta ya nggak bisa hanya naik 2 juta dia. Gitu loh. Lah cuma karena ini harus presentasi ke eksekutif, akhirnya saya sebagai ketua partai juga ngomong kepada teman-teman fraksi, udahlah daripada rame-rame nggak usah. Sampean lo naiknya cuma 2 juta, 3 juta, tapi ramenya itu sak situ bondo. Sudah nggak usah. Yang penting bagaimana APBD ini bisa berjalan dengan lancar. Akhirnya alhamdulillah teman-teman DPRD bisa cooling down. Termasuk juga tambahan pokir tadi yang disampaikan. Pokir itu sah, kenapa? Itu hasil reses. Karena teman-teman DPRD itu ada reses, ketika reses itu jadi dokumen, ketika jadi dokumen ini masuk juga ke RKPD Kabupaten Situbondo seperti itu. Tapi mereka bukan pengguna anggaran, mereka hanya berhak mengusulkan gitu loh. Jadi bukan kemudian karena pokirnya 500 juta dianggapnya Pak Rudi dikasih uang 500 juta, cepat kaya Pak Rudi kalau kayak gitu. Nah ini contoh, oleh karena itu sekali lagi kami selaku pengamat tentu kami juga punya tanggung jawab karena kebetulan masih diberikan amanah sebagai ketua partai politik. Kami tetap berharap apapun situasinya dan kondisinya, kita berharap jangan sampai lah Situbondo itu tidak punya APBD. Hari ini memang ada perpanjangan dari Gubernur Jawa Timur untuk agar supaya ya bukan hanya Situbondo, ada 2 kabupaten kota juga yang APBD-nya juga posisinya sama, masih masa transisi sehingga diperpanjang bisa disahkan sampai 31 Januari. Kami berharap sebelum tanggal 31 Januari bisa duduk bersama antara eksekutif dengan legislatif. Jadi nggak usah. Ya perang media penting juga untuk menghangatkan situasi biar masyarakat terbuka. Tetapi kalau perang media terus nggak ada gencatan senjatanya itu kan susah ya. Kapan ada titik temu? Mungkin perlu diinisiasi pimpinan DPRD selaku pimpinan Badan Anggaran ketemu dengan pimpinan TAPD selaku tim anggaran untuk memusyawarahkan ulang.
Sehingga harapan masyarakat sebelum tanggal 31 Januari bagaimana APBD Kabupaten Situbondo ini bisa disahkan. Poin-poin apa yang menjadi komitmen kedua belah pihak, senyampang itu tidak melanggar peraturan perundang-undangan, saya pikir sah-sah saja. Itu menjadi sesuatu yang menjadi komitmen politik yang tidak mencederai kepentingan rakyat dan masyarakat Kabupaten Situbondo. Terima kasih, dan saya secara pribadi menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya buat Pak Rudi, satu-satunya wakil rakyat yang mau berhadapan dengan rakyatnya dalam situasi sulit seperti ini. Ya, luar biasa Pak Rudi. Kalau saya kan sudah tidak di sini, tetapi sekali lagi untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Situbondo, kami sebagai ketua partai politik tentu tetap menginginkan ini disahkan sebelum tanggal 31 Januari, dan monggo kalau semuanya teman-teman fraksi bisa duduk bersama juga dengan teman-teman eksekutif, itu yang sangat kita harapkan secara bersama-sama. Dan kita mendukung, kami mendukung juga terhadap langkah masyarakat sipil, baik itu class action atau apalah namanya, itu sebagai bagian untuk memberikan yang terbaik untuk Kabupaten Situbondo. Paling akhir, saya dulu ketika mau mengakhiri masa jabatan, saya sama Pak Narwiyoto mau pindah ke periode kedua ya Pak Narwiyoto. Biasanya APBD perubahan itu disahkan pada posisi September ya. Tapi kami selalu sampaikan kami pengen memberikan kado yang terbaik untuk masyarakat Situbondo. Akhirnya dulu kita sahkan posisi Agustus ya Pak Toto. Kita sahkan posisi Agustus karena kita ingin mengakhiri masa jabatan ini dengan husnul khotimah. Periode kami kedua, saya dengan Pak Rudi juga. Bahkan APBD itu biasanya disahkan September juga ya, APBD perubahan. Kita sahkan pada posisi tanggal 15 September. Pas hari jadi Kabupaten Situbondo kita sahkan APBD perubahan karena ingin kita memberikan kado terbaik untuk masyarakat Situbondo. Padahal saya bukan lagi penikmat APBD karena saya sudah pindah seperti itu. Bukan penikmat APBD Situbondo lagi. Sudah pindah, tetapi karena kita punya tanggung jawab, ya mudah-mudahanlah yang terhormat Bapak Wakil Bupati yang saya banggakan, saya hormati, mudah-mudahan juga ingin memberikan kado terbaiknya untuk masyarakat Kabupaten Situbondo. Insya Allah tidak ada kata terlambat sebelum tanggal 31 Januari 2021. Mungkin itu, terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih dan tepuk tangan untuk Bu Zenia. Itulah beberapa hal yang disampaikan oleh Bu Zenia, sekaligus bercerita apa yang pernah dialami semasa menjadi anggota DPRD Kabupaten Situbondo, mulai dari menjadi ketua DPRD, juga mengakhiri masa jabatannya di DPRD di 2019 dan sekarang melenggang ke Indrapura ya Bu ya.